Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ridul Said. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang filter FIR atau Finite Impulse Response dan filter IIR atau Infinite Impulse Response sebagai tugas di mata kuliah Digital Signal Processing, dan dosen pembimbing saya adalah Bapak Sofian Soim, STMT. Mungkin teman-teman dalam kehidupan sehari-hari itu sering menjumpai yang namanya filter. Secara sederhana, kita ketahui bahwa filter itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menyaring atau melewatkan hal-hal yang kita inginkan dan memblok hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, dalam dunia elektronika, terkhusus telekomunikasi, filter pun sama fungsinya, yaitu adalah memblok frekuensi yang tidak diinginkan dan melewatkan frekuensi yang diinginkan. Secara umum, filter terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah filter analog, yaitu untuk sinyal-sinyal analog. Kemudian juga ada filter digital, yaitu untuk sinyal-sinyal digital. Nah, filter analog ini karena sinyalnya analog, jadi sistemnya adalah kontinu. Sedangkan untuk filter digital, karena sinyalnya digital, jadi sistemnya adalah sistem discrete. Nah, yang akan saya bahas pada kali ini adalah merupakan jenis dari filter digital, di mana di dalam filter digital itu terdapat dua jenis yang menggunakan respon impulse, yaitu finite impulse response dan infinite impulse response. Kita akan lihat bagaimana filter FIR dan filter IIR. Nah, jadi filter finite impulse response ini adalah filter dengan respon impuls berdurasi terbatas, karena responnya menetap ke 0 dalam waktu terbatas. Jadi bentuknya adalah seperti ini untuk sistem finite impulse response. Nah, untuk impulse response itu apa? Kita cari juga. Respon impulse itu apa? Impulse response itu dalam pemrosesan sinyal respon impuls atau fungsi respon impuls dari sistem dinamis adalah outputnya ketika disajikan dengan sinyal input singkat yang disebut impuls. Secara umum respon impuls yaitu adalah reaksi sistem dinamis apapun sebagai respon terhadap beberapa perubahan eksternal. Jika kita lihat gambarnya, respon impuls ini adalah ini adalah respon impuls, salah satu representasi bentuk grafik respon impuls, yaitu nilainya 1. Untuk T0 nilainya 1. Kemudian untuk filter IIR adalah, kita cari juga. Jadi kalau FIR tadi adalah respon impuls untuk sesuatu yang terbatas, untuk infinite impulse response ini dari kata-katanya adalah untuk respon impuls tak terbatas, yaitu suatu properti yang berlaku untuk banyak sistem invarian waktu linear yang dibedakan dengan memiliki respon impuls H yang tidak menjadi persis nol melewati titik tertentu, tetapi berlanjut tanpa batas waktu. Jadi respon ini akan terus berlanjut tanpa batas waktu. Untuk filter digital, baiklah, di sini saya akan membahas 5 poin
dari filter FIR dan IIR. Yang pertama adalah membuat filter digital dengan window di MATLAB. Di sini saya menggunakan referensi dari modul praktikum pengolahan sinyal digital. Dan untuk digital filter sendiri, salah satu metode yang digunakan yang cukup sederhana adalah untuk menampilkan filter digital adalah dengan menggunakan window di MATLAB. Untuk sebenarnya ada 3 cara untuk menampilkan filter digital. Yang pertama adalah dengan metode windowing yang akan saya bahas. Kemudian untuk metode yang kedua adalah parse make clean, dan yang ketiga adalah frekuensi sampling. Kemudian kita akan buka MATLAB. Untuk scriptnya sendiri itu sudah saya buat, jadi kita tinggal open dan tinggal kita running di MATLAB ini. Nah, ini merupakan kode program yang akan kita jalankan. Kita akan coba untuk menjalankan dan menampilkan beberapa window. Ini merupakan tipe window dan perintahnya di MATLAB. Kita akan coba untuk jalankan window. Dan untuk L sama dengan 64 ini merupakan banyaknya filter atau order filter. Banyaknya order filter. Kita coba running. Jadi ini merupakan hasil dari kode program yang kita running, di mana di sini tergabung beberapa window sekaligus, yaitu mulai dari window Henning, Bartlett, Blackman, dan Requiem. Jadi ini adalah salah satu filter digital, grafik filter digital. Ini dalam time domain dan ini dalam frekuensi domain. Selanjutnya kita akan menampilkan dan membuat simulasi dari poin kedua, yaitu filter FIR atau Finite Impulse Response dengan windowing. Kita open. Nah, ini merupakan kode program dari simulasi yang akan kita buat, di mana baris pertama itu N sama dengan 4 adalah banyaknya order filter. Yang kedua adalah Fs atau frekuensi sampling, besarnya adalah 8000 Hz. Dan yang ketiga adalah Fc atau frekuensi cutoff, yaitu frekuensi yang menjadi ambang batas di mana kita bisa melewatkan ataupun memblok frekuensi yang kita inginkan. Kemudian Fn itu merupakan frekuensi Nyquist, yaitu setengah dikali frekuensi sampling. Kemudian Wn itu adalah frekuensi cutoff
dibagi dengan frekuensi Nyquist. Bn sendiri merupakan normalisasi atau nilai normalisasi. Kemudian ini adalah fungsi untuk menampilkan filter digital FIR. Di sini ada FIRL, kita memakai fungsi. Dan ini kita menampilkannya dalam bentuk Henning window. Kemudian ini merupakan fungsi dari frekuensi domain atau domain frekuensi. Kemudian plot adalah untuk menampilkan grafiknya dari fungsi yang kita buat. Title untuk membuat judul, X-label untuk membuat judul atau keterangan di sumbu X, dan Y-label adalah untuk membuat keterangan di sumbu Y. Kita coba running. Nah, jadi ini merupakan hasil running dari FIR filter dengan metode window. Dan window yang kita gunakan adalah Henning window. Selanjutnya kita akan membahas dan menampilkan filter low pass filter digital dengan input respon frekuensi. Kita akan open yang filenya. Nah, untuk LPF sendiri itu dari namanya adalah low pass filter. Berarti frekuensi yang dilewatkan adalah frekuensi di bawah frekuensi cut off. Jadi untuk kode programnya adalah ini. Untuk N sendiri yang di baris pertama itu adalah banyaknya order filter. Kemudian Fs adalah frekuensi sampling sebesar 1000 Hz. Kemudian Fn adalah frekuensi Nyquist. Rumusnya adalah setengah kali Fs atau frekuensi sampling. Kemudian ini adalah frekuensi sinyal yang dibagi dengan frekuensi Nyquist. Kemudian M adalah vektor. Kemudian untuk baris ke-6 adalah fungsi yang kita masukkan untuk menampilkan filter LPF digital. Kemudian untuk baris yang ke-7 adalah fungsi yang berguna untuk kita menampilkan respon frekuensinya. Kemudian baris ke-8 plot berguna untuk menampilkan grafik ataupun figur dari fungsi-fungsi yang telah kita buat di dalam kode program ini. Kemudian legend adalah untuk memberikan keterangan sama seperti X-label juga, Y-label dan title. Kita coba running. Nah, ini adalah hasil running dari FIR filter dalam bentuk LPF atau low pass filter, dimana untuk garis merah ini adalah desainnya dan untuk titik-titik biru ini adalah ide. Selanjutnya kita akan membahas tentang dan menampilkan window Henning dari filter digital FIR dan IIR. Kita buka MATLAB. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa tipe window dan itu ada banyak sekali. Untuk menampilkan filter digital dan perintahnya di MATLAB adalah sebagai berikut. Dan kita di sini akan mencoba untuk menampilkan dari tipe Henning window. Ini adalah kode programnya. Untuk baris pertama sendiri itu adalah jumlah input sinyal yang akan kita proses, yaitu sebanyak 40. Kemudian for ini adalah fungsi logika untuk baris kedua sampai dengan baris kelima sampai dengan N. Untuk N sendiri adalah order filternya dari 0 sampai dengan 40. Dan
Ini adalah fungsi untuk menampilkan window Hamming dengan indeks sama dengan order filter. Kemudian untuk subplot sendiri adalah menampilkan grafik ataupun gambar yang lebih dari satu. Dimana di sini adalah untuk subplot yang pertama untuk baris ke-6 untuk gambar yang pertama, dan baris ke-7 adalah untuk gambar yang kedua. Dan stem sendiri untuk menampilkan sinyal discrete. Kita coba running. Yalah, ini adalah bentuk dari filter. Di sini kita menggunakan window Hamming untuk menampilkan filter digital, dan bentuknya adalah sinyal discrete dari 0 sampai dengan 40. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang dan menampilkan IIR atau Infinite Impulse Response Filter. Kita langsung open M-file-nya. Seperti saya jelaskan pada awal tadi bahwa Infinite Impulse Response ini adalah suatu filter digital dari respon impuls tak terbatas. Jadi untuk kode programnya sendiri itu ada RV, yaitu ripple. Nilainya ripple pada passband itu nilainya 0,5. Kemudian ada ripple pada stopband itu nilainya 60. Kemudian ada frekuensi cutoff untuk batas bawah itu 1300. Kemudian juga ada omega S itu 2600. Omega S adalah frekuensi cutoff untuk batas atas. Kemudian Fs adalah frekuensi sampling. Kemudian W1 adalah nilai dari 2 kali frekuensi cutoff bagian bawah dibagi dengan frekuensi sampling. Kemudian W2 adalah nilai dari 2 dikali frekuensi cutoff bagian atas dibagi dengan frekuensi sampling. Kemudian ini untuk baris ke-7 adalah fungsi untuk menampilkan filter ini dalam berbentuk butterworth. Kemudian untuk fungsi baris yang ke-8 adalah untuk menampilkan filter digital. Fungsi yang ke-10 adalah untuk menampilkan respon frekuensinya dari nilai omega 0 dengan rentang 0,01 sampai dengan V. Kemudian untuk angel adalah untuk menampilkan sudut fase atau pergeseran fase. Kemudian figure atau float ini untuk menampilkan grafik ataupun gambar dari fungsi-fungsi ataupun kode program yang telah kita buat. Kemudian ada title adalah untuk memberi judul, baik sumbu X, sumbu Y, dan keterangan tentang hal itu. Kemudian kita akan coba running. Baik, ini adalah Infinite Impulse Response Filter dengan response phase. Untuk sumbu Y adalah nilai fase pada radian, dan untuk sumbu X adalah frekuensi yang dinormalisasi. Kemudian untuk figur yang pertama itu adalah dasar respon magnitude-nya dari Infinite Impulse Response. Kita lihat
untuk sumbu Y-nya adalah nilai gain, dan untuk sumbu X-nya adalah nilai frekuensi yang dinormalisasi. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, serta subscribe YouTube saya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.